Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvin Rizky dari Keperawatan semester 2 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadilan sosial. Keadilan sosial itu menurut saya bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana setiap warga negara mendapatkan haknya secara adil dan tidak dibedakan. Semua warga berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum atau pemerintahan. Warga negara tidak diperlakukan berbeda atau didiskriminatif karena latar belakang suatu suku, suatu agama, atau suatu ekonominya. Dan juga pemerintah harus berlaku adil kepada semua warga negara. Mau apapun itu, mau Islam, mau Kristen, sekalipun Buddha atau Hindu atau Konghucu dan lain-lain, pemerintah harus berlaku adil sesuai ketentuan hukumnya masing-masing. Dan juga warga memiliki hak yang sama menyampaikan pendapat, menyampaikan ide. Contohnya, mengemukakan ide dan gagasan di dalam musyawarah pada rapat RT atau RW. Meskipun dia dari orang kaya atau dia dari orang yang miskin atau dia cantik atau dia ganteng, kita harus menghargainya. Jangan sampai ada orang kaya ketika berpendapat dihargai, oh iya gini-gini, tapi ketika ada orang miskin yang berpendapat kayak dipojokin, itu tuh jangan. Jadi harus berlaku sama. Di sini saya akan menceritakan kondisi keadaan keadilan sosial di lingkungan saya. Masalah yang ada di lingkungan saya itu yaitu kurangnya toleransi, kurangnya menerima suatu perbedaan. Contohnya saya sendiri, saya menganut bisa dibilang saya golongan LDI. Saya pernah ditindas oleh beberapa orang, dan itu ya bisa dibilang tetangga saya sendiri. Saya dikatakan kayak seperti, kamu ngapain di LDI, kamu LDI itu bid'ah, LDI itu mengajarkan hal-hal yang tidak baik, LDI itu jauh dari ajaran Islam, kamu ngapain di LDI, seperti itu. Dan banyak lagi cacian yang banyak keluar dari mulut mereka itu. Dan tentunya saya sendiri juga merasa sakit hati karena omongan mereka yang mengatakan seperti itu atau pandangan mereka seperti itu terhadap golongan LDII tanpa mereka tahu kebenarannya itu tidak sesuai yang mereka pikirkan. Ya mau tidak mau ya saya harus menerimanya karena itu sudah terjadi kan. Juga di lingkungan saya itu kurangnya menerima satu sama yang lain. Seperti yang saya temui, ada sekelompok kaum yang menggibah tentang seorang anak yang menurut mereka dia itu adalah anak nakal karena dia berpakaian yang tidak sopan, seperti memakai pakaian yang crop atau seksi gitu. Jadi mungkin mereka menganggapnya itu adalah anak nakal, padahal tanpa kita ketahui, kita tidak tahu sifat dia terhadap orang lain itu seperti apa. Nah juga yang pernah saya temui itu ada musyawarah. Nah di dalam musyawarah itu akan mengadakan acara piknik. Tiba-tiba ada nih orang kaya, udah ini berpendapat, udah ini kayak gini aja, biar saya yang tanggung, biar saya yang ngurus gitu katanya teh, biar lebih mudah gitu. Terus ada nih orang yang bisa dikatain biasa aja berpendapat, udah ini kayak gini aja, baiknya kayak gini aja daripada gini. Pokoknya dia mengemukakan pendapatnya dia. Nah malah yang ditanggapin itu si orang kaya gitu. Terus pas saya ngelihat ke orang yang berpendapat tadi baiknya gini, kayak ngerasa terpojokan gitu, kayak ngerasa mungkin uang gitu ya mengalahkan segalanya, sampai pendapat dia tuh nggak di waro gitu, nggak dihargain gitu. Nah itu mungkin bisa dibilang bentuk dari perbedaan
tidak bisa menghargai perbedaan antara antara orang kaya dan orang yang biasa aja. Kontribusi saya di dalam menghadapi suatu lingkungan yang seperti ini, saya akan berteman kepada siapapun tanpa memandang perbedaan. Entah dia beragama Islam, entah dia beragama Kristen, entah dia Buddha atau Hindu sekalipun, entah dia cantik atau dia ganteng atau dia miskin, kayak saya nggak akan memperbedakan hal masalah seperti itu. Juga saya akan berperilaku adil, saling menghormati dan menghargai hak-hak yang dimiliki orang lain. Juga saling membantu ketika orang lain sedang kesusahan. Jika kita sama aja kayak membalas kelakuan buruk mereka, terus siapa yang mau ngalah gitu? Terus pengen hidup damai tapi gak ada yang mau ngalah, terus kan susah. Jadi mau gak mau ya harus ada salah satu yang ngalah ya. Maka dari itu saya sendiri di sini yang ya udahlah, nggak apa-apa, saya nggak bisa mengatur hidupnya seseorang untuk menjadi apa yang saya inginkan. Jadi saya menerima ocehan atau omongan-omongan jelek mereka, tapi saya tetap akan berperilaku baik kepada mereka. Jika kita sama aja berperilaku buruk kepada mereka, berarti yang dipikirkan mereka tentang saya itu selama ini benar gitu. Jadi saya ingin membuktikan bahwa saya di LDII itu tidak seburuk apa yang mereka pikirkan sebelumnya. Jadi harus bertindak dengan perilaku kita sehari-hari terhadap orang lain, terhadap masyarakat, terhadap lingkungan kita sekitar. Sekian penjelasan tentang keadilan sosial, tentang masalah yang ada di lingkungan saya dan kontribusi saya di dalam menghadapi masalah itu sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perilaku yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.